keputusan kecil yang kita ambil dalam hidup kita. Coba kita perhatikan satu benda kecil ini. Terlihat seperti tidak berbahaya, bukan? Kita seringkali menggunakannya selama 10 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan kemudian kita akan membuangnya. Kita merasa itu adalah hal yang kecil, tetapi tahukah teman-teman bahwa benda kecil ini akan terus berada di bumi, bahkan sampai ketika cucu dari cucu kita lahir. Seringkali kita merasa bahwa permasalahan lingkungan adalah permasalahan yang sangat besar, dan itu merupakan urusan dari seorang aktivis di televisi atau kebijakan dari pemerintah. Padahal, krisis lingkungan tidak hanya lahir dari pabrik besar yang beroperasi dan membuang limbahnya sembarangan, tetapi bisa dimulai dengan satu benda kecil yang ada di tangan kita. Kita hidup dalam mode otomatis. Kita selalu mandi dengan air yang berlebih, membiarkan lampu tetap menyala di ruangan yang kosong, atau dengan mudahnya kita selalu meminta plastik saat membeli barang-barang kecil. Dan kita akan berpikir, itu hal yang kecil dan itu tidak akan memberi pengaruh besar dalam hidup kita. Tetapi, pernahkah teman-teman berpikir bahwa jika hal tersebut dilakukan oleh 270 juta orang di Indonesia, efeknya akan bagaimana? Ya, tidak akan kecil lagi. Kita akan membuat bencana dan terus memupuk bencana itu di depan rumah kita sendiri dengan satu sampah plastik yang dikalikan 2.700.000 manusia di Indonesia. Kita selalu mengeluh. Sepanjang hari, sepanjang tahun kita akan selalu mengeluh. Di musim hujan kita selalu mengalami banjir. Di musim kemarau kita selalu mengalami cuaca yang sangat panas dan tidak menentu. Tetapi, pernahkah kalian bertanya, hal apa yang sudah kalian lakukan untuk tidak memperparah itu semua? Menjaga lingkungan itu tidak harus dimulai langsung dengan hal-hal yang besar, seperti Jeremy Owen yang menanam 10.000 pohon di hutan, atau seperti Pandawara Group yang membersihkan berbagai sungai di belahan Indonesia. Namun, tetap saja sungai tersebut tercemar kembali. Tidak harus sebesar itu. Terkadang kita bisa memulainya dengan hal-hal yang kita anggap remeh. Sesimpel mengganti botol plastik menjadi tumbler minum. Terlihat sangat sederhana, tetapi saat itu kita lakukan, secara tidak langsung, kita telah menyelamatkan satu botol plastik dari berakhir di perut ikan. Atau mungkin ketika kita mematikan lampu sebelum keluar rumah atau mematikan kipas angin sebelum keluar rumah, kita tidak hanya mengurangi biaya tagihan listrik, tetapi kita juga mengurangi beban pembangkit listrik yang membakar batu bara untuk menghasilkan listrik. Ya, dimulai dari hal-hal yang simpel. Perubahan itu seperti efek domino. Saat kita melakukan aksi menolak plastik, saat kita belanja di minimarket, teman kita yang berada di sekitar kita atau orang yang berada di belakang kita akan melihatnya, dan mungkin mereka juga akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Sehingga ketika hal tersebut sudah dilakukan oleh semua orang di lingkungan kita, kebiasaan baru akan muncul, dan itu menjadi hal yang sangat positif. Untuk menjaga bumi, kita tidak membutuhkan satu orang yang melakukan aksi zero waste secara sempurna, tetapi kita membutuhkan berjuta-juta orang untuk melakukan aksi zero waste walaupun tidak sempurna. Tetapi dengan syarat kita lakukan secara bersama-sama dan konsisten. Bumi tidak membutuhkan janji manis kita, tetapi bumi membutuhkan aksi nyata kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita ubah perlahan. Seseorang yang bijak bukanlah seseorang yang membuang sampah di TPA di tempat sampah, bukan. Tetapi seseorang yang bijak adalah seseorang yang mengurangi terciptanya sampah. Dan sekarang, di akhir video ini, mari kita merenung. Mari kita bertanya. Tapi pertanyaannya sekarang bukan kapan dunia akan berubah, tetapi kapan kamu akan memulai.